Hai, jumpa lagi bersama saya Maya Sariyuningsi dalam bab persamaan garis lurus. Di part pertama ini yang kita akan bahas adalah apa sih PGL atau persamaan garis lurus itu, apa definisinya. Kemudian menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 dan titik A, B. Yang terakhir, menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 0, C dan sejajar garis Y sama dengan MX. Persamaan garis lurus itu apa? Persamaan garis lurus itu adalah suatu persamaan yang jika digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Namanya saja persamaan garis lurus, otomatis yang dibentuk adalah garis lurus. Dan lagi-lagi kita bertemu dengan koordinat kartesius, ya. Jadi sangat fatal apabila Anda tidak memahami bidang koordinat kartesius, karena sangat banyak kaitannya di kelas 8 ini materi koordinat kartesius. Ya. Garis lurus adalah kumpulan titik-titik yang tak berhingga dan saling berdampingan. Garis lurus dapat dinyatakan ke dalam suatu persamaan eksplisit dan implisit. Nah, persamaan garis lurus yang secara eksplisit itu persamaannya bentuknya seperti ini. Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX plus C. Jadi itu bentuk persamaan garis lurus secara eksplisit, yaitu Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX plus C. Jadi jangan bingung kalau ketemu persamaan garis lurus kok ada dua bentuk. Itu karena satunya secara eksplisit dan secara implisitnya bentuknya seperti ini. AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, untuk secara persamaan garis lurus secara eksplisit, Y-nya itu ya, Y-nya ini itu adalah persamaan garis lurusnya. M-nya ini, M-nya ini adalah gradien atau kemiringan. Gradien atau kemiringan. Untuk mencari si M ini, itu rumusnya B per A. Jadi B per A. C itu adalah konstanta. C di sini adalah konstanta. A dan B merupakan suatu variabel. Oke, lanjut biar lebih jelas. Ada dua gambar di sini. Ada satu gambar yang memiliki dua buah garis yang saling sejajar. Nah, jadi ingat yang pertama, bentuk persamaan garis berlaku seperti ini apabila bentuk persamaan garis lurus seperti ini berlaku apabila melalui titik 0,0, 0,0 dan titik A, B. Jadi misalkan di sini saya tarik garis, ya. Di sini A, di sini B. Nah, berarti ada titik di sini, titik koordinat. Nah, maka persamaan garis lurusnya itu adalah Y sama dengan MX, atau untuk mencari M ini tadi kan rumusnya apa? M sama dengan B per A. Nah, di sini nulisnya B per A X, ya. X-nya jangan lupa. Ya. Jadi persamaan ini Y sama dengan MX itu berlaku apabila melalui titik 0,0 dan titik A, B. Kemudian persamaan garis lurus berlaku Y sama dengan MX plus C apabila memenuhi syarat melalui titik 0, C. Nah, di sini 0, C. Dan sejajar dengan garis Y sama dengan MX. Nah, ini garisnya. Sejajar kan? Sejajar dengan garis Y sama dengan MX adalah Y sama dengan MX plus C. Persamaannya nanti seperti ini. Oke, lebih jelas kita ke contoh soal. Contoh yang pertama ini menerangkan persamaan garis lurus yang bentuknya Y sama dengan MX apabila melalui titik 0,0 dan titik A, B.
Jadi di sini ada dua buah garis, ada garis G dan garis H. Di mana garis G dan garis H itu sama-sama melalui titik 0,0. Tetapi berbeda pada titik koordinat berikutnya. Oke, kita perhatikan dulu di garis G ya. Garis G ini dia melalui titik 0,0 dan titik A, B-nya berapa? Negatif 2,1. Jadi di sini negatif 2,1 itu adalah A, B. Jadi gampang. Kalau mau menulis persamaan garisnya tinggal tulis saja Y sama dengan ya, Y sama dengan B per AX. B-nya berapa? B-nya 1, A-nya min 2, X. Selesai. Sudah jadi persamaan garis lurusnya. Untuk garis G, mudah kan? Nah, kalau untuk garis H, kita lihat. Oh, garis H ini melalui titik 0,0 dan 1,4. Maka satunya itu adalah A, B-nya itu adalah 4. A, B ya. A-nya adalah 1, B-nya adalah 4. Ya. Maka rumus persamaan garis lurusnya kita masukin Y sama dengan B per AX. B-nya 4, A-nya 1. 4 dibagi 1 ya 4. Variabelnya X ini diikuti ya. Itu sebagai variabelnya. Jadi Y sama dengan 4X. Paham ya? Oke, contoh berikutnya. Nah, ini kita akan membuat persamaan garis Y sama dengan MX plus C, di mana syarat dari Y sama dengan MX plus C itu apabila melalui titik 0, C dan sejajar dengan garis Y sama dengan MX plus C. Jadi kita kerjain dulu. Di sini ada dua buah garis yang saling sejajar. Itu ada garis P dan garis Q. Nah, kita lihat dulu pada garis Q. Garis Q itu melalui titik 0,0 dan titik 1,3. Ini 1, ini 3. Oke. Jadi koordinatnya 1,3. Jadi 1,3 ini adalah A, B. 0,5 ini adalah 0, C. Ya. Oke, sekarang kita kerjain. Kita kerjain garis yang Q terlebih dahulu. Kita tahu kalau yang melalui titik 0,0 dan titik A, B, maka cukup Y sama dengan B per AX. Jadi Y sama dengan B per AX. B-nya 3, A-nya 1. 3 dibagi 1, 3. Variabelnya ikut 3X. Sedangkan, nah baru kita lihat yang garis P. Nah, garis P ini melalui titik 0,5. Ya, melalui titik 0,5. Jadi kita tulis dulu Y sama dengan MX plus C. Jadi kita tulis bentuk persamaannya Y sama dengan MX plus C. Y-nya di sini adalah pada sumbu 5-nya di sini adalah titik koordinat pada sumbu Y. Jadi kita tulis Y-nya di 5. Nah, karena 0,5, 5-nya itu dari sumbu Y. Jadi M dikali X-nya itu, sumbu X-nya itu 0 kan. Jadi kita perhatiin ini. Dapat 0 itu karena sumbu X-nya 0. Jadi M dikali 0 ditambah C. Jadi tujuan kita di sini mau mendapatkan nilai konstantanya itu berapa. Dari titik koordinat yang 0,5. Nanti kita dapat nilai konstantanya. Maka M dikali 0 itu adalah 0. 0 ditambah C.
jawabannya C, maka C sama dengan 5, maka nilai konstantanya 5. Baru kita cari lagi, kita tulis ulang persamaannya Y sama dengan MX plus C. Kita masukin di sini X, Y, jadi 1,8. X-nya 1, Y-nya 8. Ya, dari sini dapatnya. Nah, dari atas itu ya. Masukin Y-nya 8. M dikali X-nya itu 1, M kali 1 ditambah tadi C-nya sudah dapat dari sini, itu 5, maka ditulis ulang aja 5. M kali 1 itu M ditambah 5. Maka seperti ini ya, kalau tidak bingung, maka M sama dengan 8 dikurang 5. Kok bisa dikurang, Bu? Karena si 5 ini pindah ke sebelah 8. Positif kalau pindah jadinya negatif. Maka 8 dikurang 5 dapatnya 3. Maka M-nya sudah dapat. C-nya lah dapat. Kita salin saja, tinggal masukin. Maka Y sama dengan MX plus C. Jadi Y sama dengan MX plus C. M-nya tadi 3, jadilah 3X. Ditambah C-nya tadi dapatnya 5. Jadi persamaan garis lurusnya Y sama dengan 3X plus 5. Oke, saya harap mengerti penjelasan saya. Thank you for watching. See you next materi persamaan garis lurus di part kedua. Jika ada pertanyaan, boleh komentar di sini langsung atau di classroom ya. Kalau tidak ada mengerti, boleh juga chat WA saya pribadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.